Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Oke, sebelumnya gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah kalau baik. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita perkenalan dulu ya. Ini kan baru pertama kalian face to face ke saya kan, kelas 7. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Haisi Komararia. Saya di sini mengajar kalian mata pelajaran prakarya untuk kelas 7. Oke, biasanya, tapi saya biasa dipanggil dengan Ibu Esi atau Mem Esi karena memang saya basicnya sebenarnya ngajar bahasa Inggris, tapi di sini saya akan mengajar kalian prakarya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya harap kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kita supaya kita terhindar dari segala penyakit ya. Jadi kalian harus semangat walaupun kita masih dalam kategori zona merah ya, lampu utara, tapi kita tetap harus semangat belajar. Semoga keadaan ini cepat membaik dan kita bisa belajar seperti dulu ya, nggak kayak gini. Oke anak-anak, baiklah. Sebelum saya mulai pelajaran, saya mau ngasih ilustrasi dulu dengan kalian ya. Nah, di sini kan saya mau belajar tentang prakarya. Kalau mungkin kalian sudah tahu ya tentang kayak misalnya kapas, benang-benang wol kayak gitu. Udah pernah tahu belum sih kayak kapas? Tahu kan kapas, pohon ini? Ada kan itu kan yang kalau kita masih kecil tuh sering ada yang sering terbang-terbangin dengan angin gitu kan, untuk isi apa sih, kalau zaman dulu isi kasur ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin nggak ada lagi karena sekarang udah banyak yang pakai spring bed ya, jadi nggak pakai lagi kapuk ya kalau kata kita bilang ya. Nah, kalian paham kan itu tentang itu kan, tahu kan maksud saya? Sudah pernah tahu ya kayak tentang kapas, kemudian wol, benang wol ya, tahu kan kalian? Nah, kalau kalian sudah tahu itu, di sini saya di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang kerajinan serat alam. Di situ termasuk kerajinan serat alam seperti benang wol, seperti kapas, itu adalah kerajinan serat alam itu ya, termasuk dari kerajinan serat alam. Nah, kerajinan serat alam itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Ada kerajinan dari bahan lunak dan juga ada dari bahan keras. Tapi untuk di kelas 1 ini, yang di bab 1 ini, kita masih mempelajari tentang kita masuk dulu ke kerajinan alam. Itu termasuk dari kategori dari bahan lunak gitu ya, kerajinan serat itu ya. Nah, serat itu ada bermacam-macam. Kalian udah bawa buku cetaknya masing-masing? Cetaknya ada? Oke. Nanti akan saya jelaskan tentang kerajinan serat alam. Kalian lihat buku kalian di halaman berapa itu ya? Tentang kerajinan halaman 2, halaman 3. Oke, kita lihat situ. Ya, oke, ada bukunya. Kemarin kan udah ada bukunya, udah dikasih dari sekolah kan bukunya. Oke. Ini belum ada buku nih cetaknya? Ada, boleh tinggal. Lain kali jangan sampai tinggal ya. Oke. Baiklah. Nah, di sini kita lihat di buku itu, bisa kalian ada gambarnya nih. Di sini kan tuh ada gambar kapas, bisa kalian lihat di sini. Kemudian di sini ada gambar kayak kulit jagung. Ada juga gambar apa nih? Nah, termasuk contohnya di sini. Contoh ini itu termasuk dari contoh kerajinan serat alam. Kerajinan serat alam itu banyak macam-macamnya ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, ada benang wol, ada juga kapas dan segala macamnya ya. Ada juga dari kulit jagung. Itu termasuk contoh yang bisa dibuat, maksud saya, untuk kerajinan serat alam. Itu bahannya. Yang saya sebutkan itu adalah bahannya kayak kulit jagung, kapas, itu tuh bahannya. Bahan itu bisa kalian buat untuk kerajinan. Seperti kayak contohnya kulit jagung. Kulit jagung itu, nah jangan salah, kalau biasanya kalau beli jagung kulitnya kita buang ya. Sebenarnya itu bisa kita buat kerajinan. Itu termasuk kerajinan serat alam.
Seperti contohnya misalnya kulit jagung itu kita buka dulu, yang apa sih yang rambut-rambutnya itu, bulu-bulunya itu kita buka, dibuang ya. Nah, kulitnya itu kita bersihkan, kita cuci dulu, biasa seperti itu kalau mau dibuat kerajinan. Nah, kemudian itu kalau kalian buat kerajinan, misalnya contoh, saya kasih contoh yang dari kulit jagung. Dari kulit jagung itu bisa kalian buat misalnya bunga apa sih, bunga yang bisa taruh di vas itu, bunga hias bisa. Kemudian apalagi tuh ya, kalau dari kulit jagung itu, kalau kayak kakak kelasnya tahun kemarin itu cantik-cantik banget dia buat kerajinannya. Nanti kalian waktunya akan saya suruh buat kerajinan itu. Cuman untuk materi dari minggu pertama ini kita belum masuk ke praktik, belum ya. Saya masih menjelaskan dulu ya. Dari misalnya contohnya gini, kulit jagung itu kita kasih pewarna ya, misalnya dikasih warna merah, kuning, hijau, itu tergantung selera kita. Itu bisa menggunakan pakai pewarna makanan, gincu itu kalau kata kita zaman kita untuk bikin kue, itu bisa direbus dengan kulit jagungnya, nanti baru kita dijemur dulu, setelah kering baru bisa dibuat kerajinan. Bisa dibuat kalian apa tadi, vas bunga, kemudian apalagi tuh ya, sesuai selera kalian apa aja, kayak misalnya boneka-boneka kayak gitu, kayak masih bisa sih dirangkai-rangkai sesuai dengan ini kalian, selera kalian ya. Kita lihat dulu di bukunya itu. Di sana kita ada penjelasannya di sini. Kita lihat ya. Saya akan jelaskan sedikit. Indonesia itu kan dinyatakan sebagai negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil ya, itu yaitu negara yang memiliki keanekaragaman spesies makhluk hidup hayati dan ekosistem yang ada di daratan dan di lautan. Tuh ya. Kemudian fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat amat banyak keanekaragamannya ya. Kemudian kita lihat di sini kan ada gambarnya di buku itu. Selain kekayaan alam, manusia juga dianugerahi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa akal, pikiran, sehingga mampu mengapresiasi, mencipta, berkreasi, dan berbagai media ekspresi. Maksudnya itu kalian diciptakan untuk berekspresi, mau buat apa, mau bikin apa, ya kan? Kalian kan punya otak untuk diciptakan oleh Allah untuk buat berimajinasi apa yang bisa kalian praktekkan di tempat kita, yang nyatanya, faktanya gitu ya. Oke, kemudian budaya itu merupakan hasil oleh rasa dan karya manusia. Maksudnya budaya itu tuh dari rasa kita, dari manusia ya. Kemudian kekayaan budaya Indonesia itu menjadi modal munculnya keberagaman produk kerajinan Indonesia yang sudah saya jelaskan tadi ya. Maksudnya gini, timbul dari akal pikiran kita, kemudian kita berimajinasi dan kita bersemangat untuk membuat sesuatu apa. Misalnya kayak contohnya tadi, oh iya ya, saya hari ini pengen mau buat kerajinan vas bunga. Oke, saya mau buat yang dari bahan alam aja lah, yang gampang ditemuin. Misalnya contohnya tadi saya